Maka seperti sekarang yang terjadi di Palestina 3 hari lalu ya, Donald Trump mengumumkan bahwa hari ini saya mengakui Yerusalem atau yang kita kenal dengan istilah Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Setelah sebelumnya Israel beribu kota di Tel Aviv. Ya, jadi hari ini ibu kota Israel secara resmi menurut Donald Trump, menurut riwayat ya Donald Trump itu sudah pindah ke Al-Quds, ke Yerusalem, dan karena itu dia memerintahkan kantor kedutaan besar Amerika Serikat untuk dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds. Jadi ini memang kata sebagian pengamat politik di Arab mengatakan ini memang satu anekdot yang sangat lucu. Bagaimana ada orang yang ya, tidak punya hak apa-apa menetapkan sesuatu dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak. Jadi ini seperti saya misalnya ini Ustadz Hidayat punya rumah misalnya. Ya, jadi rumah itu sertifikatnya atas nama Ustadz Hidayat. Kemudian saya datang, saya mengatakan rumah ini saya tetapkan sebagai rumahnya Ustadz Wawan mulai hari ini. Ya. Jadi saya tidak punya hak pada rumah itu. Ya, kemudian menetapkan bahwa rumah yang bukan hak saya itu mulai hari ini menjadi miliknya Wawan atau Ustadz Wawan misalnya. Itu yang terjadi pada Donald Trump dan Israel itu. Maka yang aneh lagi sebagian pemikir di Timur Tengah ada sampai yang mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah pada orang-orang Yahudi kembali ke Palestina. Itu seperti orang yang keluar dari kampung, diusir dari kampungnya, kemudian kembali lagi ke kampungnya. Nah, ini ucapan orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Ya, jadi banyak, bahkan mungkin di antara kita banyak yang sampai saat ini masih bingung kenapa dipermasalahkan itu orang Yahudi kembali ke Palestina. Bukankah itu memang kampung halamannya? Pertanyaannya, siapa bilang Palestina itu kampung halaman orang Yahudi? Jadi sejarah bumi Palestina itu ya yang paling jauh yang kami ketahui itu bermula dari tahun 8000 sebelum Masehi. Kehidupan pertama yang tercatat di Palestina pada 8000 sebelum Masehi itu diawali dengan berhijrahnya dua suku besar dari Jazirah Arab yang bernama suku Kan'an dengan suku Yabis yang kemudian dikenal dengan istilah Kan'aniyun dan Yabisiyun. Mereka berhijrah dari Jazirah Arab karena ada bencana di situ, kemudian berhijrah ke wilayah Palestina. Dan mereka selama beratus-ratus tahun tinggal di sana. Jadi kalau mau dikatakan siapa yang pertama kali tinggal di bumi Palestina? Ya orang Arab. Makanya di dalam kitab-kitab suci Ahlul Kitab, bumi Palestina itu biasa juga disebut sebagai Ardu Kan'an, bumi Kan'an. Merujuk pada penghuni awal wilayah Palestina itu dari suku Kan'an. Suku Kan'an itu dari bangsa Arab. Ya. Nanti 2000 sebelum Masehi sekitar itu, barulah kemudian Ibrahim alaihissalam meninggalkan kampung halamannya di wilayah
Di mana kampung halamannya Ibrahim? Ya, di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia itu Irak, ya, dulu biasa dikenal juga dengan istilah Babilonia. Berhijrah menuju wilayah Palestina. Di mana disitulah kemudian beliau, ya, setelah cerita yang panjang, kemudian beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail dibawa berhijrah bersama ibunya ke Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Sementara Ishak tetap tinggal di sana. Dan kemudian dari Ishak lahir siapa? Yakub. Yakub inilah yang kemudian dikenal dengan nama lain Israel. Keturunan Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Salah seorang putra dari Nabi Yakub itulah Nabi Yusuf. Kita tahu bagaimana cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian dibuang oleh saudaranya, ditemukan oleh keluarga menteri besar di Mesir, diangkat kemudian menjadi anak, kemudian setelah itu dia menjadi menteri besar. Setelah Yusuf jadi menteri besar di Mesir, dia kemudian memanggil Yakub alaihissalam dengan semua anak-anaknya untuk pindah ke Mesir. Jadi Nabi Yakub yang notabene awal mula tonggak awal dari sejarah orang-orang Yahudi itu bahkan tidak menghabiskan usianya di Palestina. Dia bahkan kemudian apa? Bersama dengan keluarganya pindah ke Mesir. Dan kemudian di Mesir, ya, silih berganti kekuasaan. Kemudian singkat cerita, orang-orang Yahudi pun terpuruk, ya, dalam perbudakan, ya, oleh penguasa Mesir pada waktu itu, sampai datang Nabi Musa alaihissalam. Itu diperkirakan sekitar tahun 1250 sebelum Masehi, ya. Nabi Musa alaihissalam. Ya, singkat cerita, seperti yang kita ketahui, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan atau menyelamatkan orang-orang Yahudi dari perbudakan bangsa Mesir, diselamatkan untuk dibawa ke mana? Ke bumi Palestina. Tapi kita semua tahu bagaimana ceritanya. Ketika orang-orang Yahudi ini dibawa oleh Nabi Musa untuk diselamatkan, untuk ditempatkan pada satu tempat yang lebih layak, mereka menolak untuk masuk ke wilayah itu. Mereka menolak untuk masuk. Padahal dalam proses mereka diselamatkan oleh Nabi Musa itu, mereka sudah lihat begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang paling hebat itu di belahnya laut itu. Tapi ya itu, orang Portugis mengatakan memang Bambala, ya, kepala batu orang Yahudi itu. Jadi bayangkan, dia sudah lihat di depan matanya laut terbelah, ya. Air laut itu ditahan seperti gunung yang besar. Kemudian bagian dasarnya laut itu menjadi kering dan mereka bisa jalan di situ. Tapi itu tidak cukup untuk membuat mereka percaya kepada Allah dan kemudian patuh kepada Nabi Musa. Buktinya sudah selamat, lolos dari laut itu, diajak untuk ini masuk ke Al-Quds, ke Palestina. Mereka masih menolak. Maka kemudian mereka dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum, ya, dengan itu yatihuna fil ard. Yatihuna itu artinya mereka seperti orang yang kehilangan arah. Ya, mungkin ada yang tahu labirin itu, ya. Labirin, ya, itu biasa orang kalau kita masuk, ya, labirin itu, kita masuk ke satu tempat yang kita tidak tahu, kita mutar-mutar di situ dan kita tidak tahu kemana jalan keluarnya. Itu hukuman Allah untuk Bani Israel. Ketika disuruh masuk bersama Nabi Musa, tapi mereka tidak mau. Kan ketika disuruh masuk, mereka mengatakan, oh, tidak bisa ada orang
di sana itu ada kaum Jabbarin. Ada satu kaum yang sangat kuat. Nah, kaum yang sangat kuat itu yang dimaksud adalah bangsa Kan'an yang tadi kita sebut itu. Jadi mereka tidak mau masuk karena harus berperang dulu melawan orang-orang Kan'an ini. Jadi memang sebenarnya orang Yahudi ini sejarahnya dari dulu penakut. Tidak mau mengorbankan nyawa untuk sesuatu yang berharga untuk hidupnya. Tidak mau. Ya. Dibujuk tidak mau. Sampai akhirnya mereka mengatakan, kau kalau kau mau perang pergi kau sama Tuhanmu, wahai Musa. Biar kami duduk saja di sini. Begitu. Maka dihukum dengan teh. Nah, di masa mereka ketidakjelasan itu, ya di lembah yang membuat mereka tidak tahu mau kemana itu, mereka juga diberikan tanda-tanda kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Ya. Tapi mereka tetap kepala batu. Ya. Sampai kemudian kita tahu bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam dalam masa pengasingan orang Yahudi itu kemudian memilih 70 orang di antara pengikutnya yang terbaik untuk menemani dia naik ke Bukit Tur Sina untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, itulah yang diabadikan dalam surah Toha kalau tidak salah. Kemudian yang 70 orang pengikut terbaiknya Nabi Musa ini pun setelah mereka tahu bahwa Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, mereka masih tetap keras kepala. Mereka mengatakan, kami tidak beriman padamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Padahal ini sudah murid terbaiknya ini, pengikut terbaiknya 70 orang. Jadi yang sudah terbaik saja begini. Bagaimana yang ini terbaiknya. Sehingga kemudian mereka dihukum oleh Allah dengan petir itu yang menyambar, kemudian mati langsung semua 70 orang. Tapi Nabi Musa kemudian berdoa pada Allah supaya dihidupkan lagi 70 orang, maka dihidupkan lagi. Sepulang dari itu, kembali ke tempat semula, apa yang terjadi? Pengikut yang ditinggalkan ini tidak tahan juga, menyembah anak sapi. Ya, bikin patung anak sapi dari emas, sembah. Ya, coba itu. Nah, sampai dalam riwayat disebutkan akhirnya Allah SWT memberikan pilihan kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah beliau ingin tetap hidup, ya, atau dimatikan saja oleh Allah SWT karena melihat kaumnya seperti itu. Maka kemudian Nabi Musa dimatikan oleh Allah SWT, itu saya lupa tahun berapa, ya, tapi tidak jauh lah dari mungkin 1100 sekian, ya. Dan kemudian sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, orang-orang Yahudi kemudian dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidr yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau kita baca surah Al-Kahfi, dalam kisah perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Khidr, Nabi Musa diceritakan didampingi oleh seorang pemuda. Itulah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang kemudian akhirnya ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan Bani Israel ini dari tempat pengasingannya yang mereka sendiri tidak tahu di mana jalan keluarnya. Padahal Nabi SAW mengatakan jarak tempat pengasingan itu dengan Al-Quds itu dekat sekali. Tapi mereka tidak bisa. Maka Yusha bin Nun ini yang mengeluarkan mereka dengan izin Allah. Kemudian dikeluarkan, mereka dibawa ke wilayah Yordania sekarang ini. Kemudian setelah itu Yusha bin Nun mengajak mereka untuk berjihad. Ya, berjihad, masuk kembali ke wilayah Palestina, ke wilayah Palestina itu menghadapi bangsa Kan'an. Ya. Tapi ya begitu, ogah-ogahan, tidak mau diajak berjihad.
Sampai akhirnya diiming-imingi, ya, dijanjikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau mereka mau berjihad, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan tabut. Tabut itu kotak, ya, disebutkan dalam Quran, kotak yang berisi 10 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya, yang biasa dikenal dengan istilah the Ten of Commandment. Dan juga di situ ada katanya, ada tongkatnya Nabi Musa, ada pakaiannya Nabi Musa. Jadi Allah janjikan itu dikembalikan kepada mereka dan dibawa oleh para malaikat. Nah, barulah setelah dijanjikan dan mereka melihat itu, barulah kemudian mereka mau berjihad bersama dengan Yusha bin Nun. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa mereka berjihad, perang mereka dengan melawan bangsa Kan'an itu terjadi pada hari Jumat. Sudah mau terbenam, sudah hampir terbenam matahari pada hari Jumat, tapi mereka belum berhasil memenangkan pertempuran itu. Dan kita tahu bangsa Yahudi itu tidak boleh, kalau sudah masuk hari Sabtu tidak boleh bikin apa-apa. Maka mereka khawatir, bahaya nih kalau kita tidak menang ini, besok kita tidak bisa perang karena sudah hari Sabtu, hari libur, hari ibadahnya mereka maksudnya. Maka disitulah Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya matahari itu ditahan, jangan terbenam dulu, ya, sampai orang-orang Yahudi ini berhasil memenangkan pertempuran. Maka itulah Nabi SAW sebutkan bahwa matahari tidak pernah ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terbenamnya kecuali melalui siapa? Yusha bin Nun. Maka ditahan sampai kemudian orang Bani Israel berhasil memenangkan pertempuran. Mereka menang pertempuran dan mereka masuk ke situ. Dan tidak lama kemudian Yusha bin Nun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepeninggal Yusha bin Nun, bertubi-tubi Nabi diutus kepada Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kadang dalam satu kota itu diutus 3 orang Nabi. Coba itu, hebatnya itu Bani Israel, orang Yahudi itu. Satu kota, 3 nabinya. Jadi 2 nabi diutus, tidak kuat, dikuatkan dengan yang 3 lagi. Coba bayangkan tuh. Itu keistimewaan atau apa itu kira-kira? Ya, keistimewaan pada satu sisi, pada sisi yang lain itu memang tanda bahwa luar biasa nih Bani Israel. Istilahnya ada orang cukup 1 guru saja yang mengajar dia sudah masuk, sudah paham. Ini harus 3 yang ya palu-palui, ya, yang. Dan memang orang Yahudi ini memang ternyata sebenarnya bukan bangsa yang layak untuk diberikan kemenangan, sehingga setelah mereka pun menang bersama dengan Yusha bin Nun, mereka melakukan pelanggaran, kemaksiatan, dan akhirnya mereka berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, ya, terhina, ya, padahal sudah menang sebelumnya, tapi mereka sendiri yang membuat diri mereka terhina. Dan dalam kondisi yang terhina itulah, ya, di masa itulah kemudian bangsa Kan'an kembali menguasai, ya, kembali mengalahkan orang-orang Yahudi, dan bangsa Kan'an kemudian berkuasa. Dan disitulah muncul salah satu raja penguasa bangsa Kan'an yang di dalam Al-Quran diabadikan namanya, itu Raja Jalut, ya. Nah, di masa Raja Jalut itulah kemudian orang-orang Yahudi minta, ya, melalui nabi mereka supaya diangkat seorang raja untuk kita ini, memimpin kita ini. Dan mereka berjanji bahwa kita akan berjuang bersama dengan dia. Maka itulah diangkat siapa? Talut, ya, di bagian akhir surah Al-Baqarah. Ya, tapi begitu diangkat Talut, mereka protes lagi. Kenapa itu yang diangkat? Ya, miskin, ya, tidak. Pokoknya banyak protesnya. Ya.
tapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya mereka pun ikut, ya, secara terpaksa. Dan kita tahu bagaimana kemudian Talut memimpin pasukannya Bani Israel untuk berperang melewati sungai. Sungai kemudian menjadi ujian, dilarang minum kecuali sedikit. Ya. Begitu masuk sungai, minum semua kecuali sedikit memang. Diperkirakan hanya 70 orang. Yang lain puas-puasi. Ya, puas-puasi minum. Ya. Maka Raja Talut ini pun, ya, berperang melawan siapa? Raja Jalut dengan jumlah pasukan yang sedikit. Dan di situ Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Nah, itu pun pada saat sudah berhadapan dengan Raja Jalut, ya, Talut mengatakan, siapa yang berani menghadapi dia 1 lawan 1? Tidak ada yang mau maju. Ya. Yang maju seorang anak remaja umur 16 tahun namanya Daud, yang kemudian kita kenal menjadi Nabi Daud alaihissalam. Tapi ditolak oleh Raja Talut. Dia masih kecil. Maka dia sampaikan tawaran itu 1 kali lagi. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju akan saya nikahkan dengan putri saya, dan dia akan menjadi raja sepeninggal saya. Coba. Tapi tidak ada yang mau maju. Ya. Maka terpaksa Raja Talut menerima permintaan siapa? Anak remaja tadi yang bernama Daud. Maka oleh Daud 1 kali diketapel, terbelah kepalanya Jalut terbelah kepalanya dan mati, dan kemudian pasukannya kocar-kacir, ya, mundur, ya, meninggalkan medan pertempuran. Sepeninggal Raja Talut, seperti janjinya tadi, kekuasaan diberikan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Tetapi rupanya anaknya Raja Talut yang lain juga ingin berkuasa. Sehingga Bani Israel, orang-orang Yahudi, terbelah 2. Ada yang mengikuti anaknya Raja Talut, dan ada yang mengikuti siapa? Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Daud alaihissalam memerangi pihak yang satu ini. Jadi Nabi Daud alaihissalam, ibu kota kekuasaannya itu di wilayah Ariha namanya. Saya tidak tahu bahasa Latinnya sekarang, tapi dalam bahasa Arab disebut dengan wilayah Ariha. Sementara yang satu ini, anaknya Raja Talut, wilayah kekuasaannya di wilayah Al-Quds pada hari ini. Maka Nabi Daud menyerang ini dan akhirnya mengalahkan putra dari Raja Talut, kemudian memindahkan ibu kota kekuasaannya dari Ariha ke Al-Quds. Dengan itu, maka Nabi Daud alaihissalam lah raja pertama di kalangan Bani Israel, yang kemudian sepeninggalnya dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Para ulama menyebutkan artinya durasi kekuasaan antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ini kalau dihitung itu 90 tahun. 90 tahun. Jadi praktis secara politik orang Yahudi bisa dikatakan hanya 90 tahun. Ya. Kemudian meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian saya tidak tahu, orang-orang Yahudi kemudian terobsesi untuk kembali ke Yerusalem, kembali ke Al-Quds, terobsesi dengan apa yang mereka sebut dengan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Ya, sampai ada filmnya itu. Ya, Hollywood bikin film tentang Solomon Temple itu, pengejaran harta karun, ya, dari harta karunnya Nabi Sulaiman. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman tidak pernah membangun yang namanya kuil Sulaiman itu. Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman semasa hidupnya hanya merenovasi Al-Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Haikal Sulaiman atau Solomon Temple itu dibangun oleh orang-orang berikutnya, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah kaum Mason. Kaum apa?
Mason. Mason itu arti harfiahnya adalah pembangun kuil Sulaiman. Itulah yang kemudian kita kenal dengan gerakan hari ini, Free Masonry. Jadi Mason itu cikal bakal daripada gerakan Yahudi yang berbahaya pada hari ini yang kita kenal dengan nama apa? Free Masonry. Jadi atas dasar apa orang-orang Yahudi mengklaim bahwa bumi Palestina itu adalah kampung halaman mereka? Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Maka disitulah pentingnya kita membaca sejarah. Nah, kita kembali, kita bahas tadi bahwa orang yang meninggalkan jihad fisabilillah, maka orang itu telah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Itulah sebabnya para ulama kita mengatakan bahwa bumi Palestina itu tidak akan mungkin direbut kembali oleh kaum muslimin, tidak mungkin dimerdekakan kembali oleh kaum muslimin dengan proses-proses perdamaian. Bumi Palestina hanya akan merdeka dengan jihad fisabilillah. Maka ini Allah ingatkan pada kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Siapa yang meninggalkan jihad, siapa yang meninggalkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berinfaklah dengan sebaik-baiknya. Kalau melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, beribadahlah dengan profesional, berinfaklah dengan profesional, ya. Karena innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan artinya ketika berbuat sesuatu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan kebaikan yang dia lakukan. Tidak asal melakukan kebaikan, tetapi dilakukan dengan sesempurna-sempurna mungkin. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf sudah lewat setengah jam waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.